Matematika Bab 4 Integral Tak Tentu. Tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Memahami konsep integral tak tentu, yaitu siswa mampu menjelaskan konsep integral tak tentu sebagai operasi kebalikan dari turunan dan mengenali perbedaan antara integral tertentu dan tak tentu. Yang kedua, menggunakan rumus integral tak tentu dalam pemecahan masalah, yaitu siswa dapat menyelesaikan soal integral tak tentu yang melibatkan berbagai bentuk fungsi aljabar sederhana dengan menerapkan rumus-rumus integral. Yang ketiga, menemukan fungsi asli dari suatu turunan, yaitu siswa mampu menggunakan integral tak tentu untuk menemukan fungsi asli dari suatu turunan yang diberikan. Nah, dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang integral tak tentu serta kemampuan untuk mengaplikasikannya. Definisi dari integral tak tentu yaitu suatu fungsi f(x) disebut sebagai turunan dari suatu fungsi f(x). Jadi, f(x) disebut antiturunan dari f(x). Pengintegralan fungsi f(x) terhadap x disimbolkan dengan integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu yang pertama yaitu integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua yaitu ada sifat pangkat, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dan yang keempat yaitu ada konstanta. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu perhatikan contoh soal yang pertama ya. Integral 5 dx sama dengan. Nah, ini sangat mudah ya, coba diperhatikan jawabannya. Integral dari sebuah angka, yaitu angka 5, maka jawabannya tinggal menambahkan variabel x di belakangnya. Sehingga jawabannya itu menjadi 5x plus c. Jangan lupa kita tambahkan c. Nah, akan tetapi kalian mungkin bertanya-tanya dari mana datangnya huruf c pada hasil pengintegralan tak tentu. Nah, jawabannya itu mudah sekali ya. Jadi, integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan bawah, sehingga konstanta yang terdapat pada hasil pengintegralannya belum jelas nilainya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu integral 12x dx sama dengan. Nah, di sini bisa dilihat ya jawabannya, yaitu pertama-tama 12 per. Nah, perhatikan pangkat x di sini. Jika x tidak ada pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Nah, bisa dilihat ya angka 1 yang sudah dilingkari. Jadi yang kita tulis terlebih dahulu yaitu 1 yang berasal dari pangkat x di sini, selanjutnya ditambah dengan 1. Ingat, selalu ditambah 1 karena ini termasuk sifat integral pangkat seperti yang sudah saya sebutkan sifat-sifatnya tadi ya. Dan begitu juga dengan x di sini yaitu 1 tambah 1. Lalu jangan lupa ditambah c sama dengan 12 per 1 tambah 1 hasilnya 2, lalu x 1 tambah 1 hasilnya 2, lalu ditambah c sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6, lalu x pangkat 2 ditambah c, dan itulah jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Bisa perhatikan ya. Integral 8x pangkat 3 dx sama dengan, dengarkan caranya, sama seperti soal nomor 2. 8 per, dan perhatikan pangkat x di sini yaitu pangkat 3. Seperti yang sudah dilingkari di soal,
Lalu tulis angka 3 dan ditambah 1. Sekali lagi ingat, selalu ditambah 1. Lalu X pangkatnya juga ditambah 1, yaitu 3 ditambah 1 lalu ditambah C. Sama dengan 8 per 3 tambah 1 hasilnya 4. Lalu X pangkat 3 tambah 1 hasilnya pangkat 4. Jangan lupa ditambah C. Sama dengan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Dan lalu X pangkat 4 dan terakhirnya ditambah C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu integral dalam kurung 10x pangkat 4 min 6x pangkat 2 plus 14x min 7 tutup kurung dx sama dengan. Oke, dengarkan penjelasannya. Kita cari integralnya satu per satu. Integral dari 10x pangkat 4 yaitu 10 per, nah perhatikan pangkat x di sini yaitu pangkat 4. Maka ditulis 4 tambah 1. Sekali lagi selalu ditambah 1. Begitu juga dengan pangkat x di sini yaitu 4 tambah 1. Lalu dikurang 6 per, nah perhatikan juga pangkat x di sini yaitu pangkat 2. Maka ditulis 2 tambah 1. Lalu X pangkatnya juga ditambah 1 yaitu 2 tambah 1. Selanjutnya ditambah 14. Nah, perhatikan integral dari 14X yaitu 14 per. Nah, ingat kalau X ini tidak ditulis pangkatnya, maka itu artinya ada pangkat 1. Jadi yang kita tulis terlebih dahulu yaitu 1 berasal dari pangkat X dan selanjutnya ditambah dengan 1. Lalu X pangkatnya juga sama yaitu 1 tambah 1 lalu dikurang integral dari 7 yaitu 7x. Jangan lupa ditambah C. Lanjut sama dengan 10 per 4 tambah 1 yaitu 5 dan X pangkat 4 tambah 1 hasilnya 5 dikurang 6 per 2 tambah 1 hasilnya 3 dan X pangkat 2 tambah 1 hasilnya 3. Ditambah 14 per 1 tambah 1 yaitu 2 dan X pangkat 1 tambah 1 yaitu 2 dikurang 7X tambah C. Lanjut 10 bagi 5 hasilnya 2, X pangkat 5 dikurang 6 bagi 3 hasilnya 2X pangkat 3 ditambah 14 bagi 2 hasilnya 7 dan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah C dan itulah hasilnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 yaitu integral dalam kurung 2x dikurang 5 tutup kurung dalam kurung 3x dikurang 4 tutup kurung dx sama dengan. Nah, jika ketemu soal integral seperti ini, maka langkah-langkah penyelesaiannya kita kalikan terlebih dahulu angka yang di dalam kurung bilangan 2 dan 5, lalu kalikan dengan angka bilangan dalam kurung 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita kalikan angka 2x dengan angka 3x, maka diperoleh hasilnya yaitu 6x pangkat 2. Lalu lanjut 2x dikalikan dengan negatif 4, hasilnya yaitu min 8x. Lalu pindah dengan angka di sebelahnya yaitu min 5 dikali 3x yaitu hasilnya min 15x. Lalu min 5 dikali min 4 hasilnya positif 20 tutup kurung. Dan jangan lupa ditulis dx-nya. Lanjut sama dengan integral dari buka kurung 6x pangkat 2. Negatif 8x dikurung 15x hasilnya negatif 2x ditambah 20 tutup kurung dx. Nah, sampai di sini barulah kita bisa mencari integralnya satu per satu. Perhatikan, sama dengan integral dari 6x pangkat 2 yaitu 6 per. Nah, perhatikan pangkat x di sini yaitu pangkat 2. Maka ditulis 2 ditambah 1, lalu x juga pangkatnya sama yaitu 2 tambah 1. Dikurang dengan 2, 3 per. Nah, perhatikan pangkat x karena tidak ada ditulis pangkatnya, maka itu artinya ada pangkat 1. Jadi hasilnya 1 tambah 1. X juga pangkatnya sama yaitu 1 tambah 1 lalu ditambah integral dari 20. Ingat kalau integral dari sebuah angka tinggal kita tambahkan variabel X di belakangnya sehingga jawabannya itu 20x. Terakhir jangan lupa ditambah C. Lanjut sama dengan 6 per. Nah, 2 tambah 1 yaitu 3 dan X pangkat 2 tambah 1 hasilnya juga 3 dikurang 23 per.
1 tambah 1 hasilnya 2 dan X pangkat 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu ditambah 20X tambah C. Terakhir perhatikan, sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2, X pangkat 3, dikurang 23 per 2X pangkat 2, ditambah 20X ditambah C, dan inilah hasilnya. Nah, itu dia penjelasan dari contoh soal integral tak tentu. Selanjutnya, silakan bisa untuk mempelajari soal-soal berikut ini. Nah, itu dia penjelasan materi integral tak tentu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.